Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi cron job di Kubernetes. Sebelumnya kita udah bahas tentang job, di mana setelah jobnya itu selesai dieksekusi, maka semua podnya akan berhenti. Nah, lalu ada jenis job yang lain di Kubernetes namanya cron job. Buat teman-teman yang udah biasa bikin aplikasi penjadwalan di Linux, mungkin udah ngerti ya apa itu cron job. Nah, cron job adalah aplikasi untuk penjadwalan yang biasanya ada di sistem operasi Unix. Nah, dengan menggunakan cron job, kita bisa menjadwalkan aplikasi berjalan sesuai jadwal yang kita inginkan. Jadi kalau yang sebelumnya kan kita cuma pakai job, setelah jalan mati, dan untuk menjalankannya pun kita harus manual ya. Nah, Kubernetes mendukung resource yang namanya cron job, di mana cara kerjanya mirip job. Hanya saja kalau job berjalan sekali, tapi cron job bisa berulang-ulang kali sesuai dengan jadwal yang kita inginkan. Jadi cron job juga bisa memungkinkan kita untuk menjalankan aplikasi dengan waktu yang telah ditentukan. Contohnya teman-teman ada proses tiap malam misalnya kalau contohnya di bank itu ada proses settlement gitu ya. Itu kan dilakukan misalnya tiap malam. Nah, dibanding teman-teman manual ngelakuinnya, execute job gitu ya tiap malam, lebih baik teman-teman bisa menggunakan objek cron job di Kubernetes. Jadi nanti masukkan cron jobnya, jadwalnya kapan dieksekusi, nanti dia otomatis ngelakuin eksekusi jobnya. Nah, atau teman-teman ada butuh yang ngelakuin jobnya itu kayak harian, atau per jam, atau mingguan, atau bulanan, atau pada hari Senin aja. Nah, itu prosesnya bisa menggunakan cron job di Kubernetes. Nah, contoh penggunaan cron job, contohnya teman-teman bikin aplikasi untuk membuat laporan harian, untuk membackup data secara berkala gitu ya. Dibanding teman-teman manual, otomatis kan kadang-kadang mungkin bisa lupa gitu ya. Tapi kalau menggunakan cron job ini, nge-backup data misalnya secara harian itu tidak akan pernah lupa. Atau mengirim data tagihan tiap bulan ke pihak lain contohnya ya. Atau menarik dana pinjaman yang jatuh tempo bulanan dan sebagainya. Pokoknya jenis-jenis yang terjadwal, itu teman-teman bisa menggunakan cron job. Nah, kalau teman-teman pengen nyoba cron job, itu teman-teman bisa buka crontab.guru. Ini simple, jadi ini ekspresi cron jobnya. Contohnya kalau misalnya teman-teman pengen dieksekusi tiap menit gitu ya, maka ini cron jobnya seperti ini. Jadi bintang, 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 bintang. Jadi ini menit, ini jam, ini day di month ya, ini month, ini day di week. Nah, jadi contohnya teman-teman pengen ini tiap menit ke 0. Tiap menit ke 0 atau menit ke 1 misalnya, teman-teman ngelakuin apa? Artinya ini tiap jam ya. Karena kan tiap menit ke 1, jadi tiap jam. Atau teman-teman kayak gini, at every minute past 1 hour, ini ada. Jadi teman-teman bisa bikin. Contohnya nah, bintang per 5 artinya at every 5 menit. Jadi tiap 5 menit. Atau satu gini, jadi tiap menit. Jadi teman-teman tinggal masukkan ekspresi di sini. Saya nggak akan bahas lebih detail, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut lah ya di sini. Nah, untuk membuat cron job, teman-teman bisa menggunakan ini, kubectl create -f. Nama filenya ini sama kayak objek-objek resource Kubernetes lainnya. Kalau teman-teman pengen lihat semua daftar cron jobnya, teman-teman bisa menggunakan kubectl get cron jobs. Kalau mau nge-delete cron job, teman-teman juga bisa menggunakan kubectl delete cron jobs atau cron job, terus nama cron jobnya. Nah, saya sudah buat 2 buah file. Yang pertama template, untuk template cron job ada di folder templates ya. Atau juga ini contohnya. Contoh cron jobnya ada di folder example, di sini ada cron job node.js. Nah, kita buka langsung di sini. Jadi yang pertama kita akan buka templates-nya yaitu cron job. Ini mirip kayak job, yang membedakan kalau misalnya cron job itu di sini ada schedule-nya. Ya, di sini ada schedule-nya. Kalau teman-teman perhatikan, jadi schedule-nya ini sesuai dengan yang teman-teman coba masukkan. Kalau ini misalnya berarti tiap menit ya. Kalau ini berarti tiap menit. Berarti tiap menit dieksekusi. Nah, ini
Habis itu ada job template-nya. Di sini job template, jadi gini ya. Jadi cron job itu sebenarnya dia akan membuat job. Jadi saat teman-teman bikin bukan deployment, bikin file YAML-nya itu adalah cron job, maka di sini teman-teman perlu masukkan job template-nya. Karena nanti ujungnya dia bakal jadi job. Jadi kalau teman-teman perhatikan di job itu kan nggak ada job template ya, karena memang ini adalah job-nya. Tapi kalau cron job, teman-teman harus masukkan job template-nya, karena nanti si cron job ini akan membuat job ini. Nah, contohnya saya sudah buat di example. Di sini ada cron job. Mana? Cron job Node.js. Di sini saya bikin cron job Node.js. Ini dari image Node.js job, sama seperti yang job sebelumnya. Nah, selanjutnya ini akan di schedule tiap menit. Artinya tiap menit akan nge-running si jobnya. Nah, sekarang kita akan coba. Jadi kita kubectl, create, min app, example, cron job Node.js ya. Enter. Selesai. Kita lihat kubectl get all. Nah, ini keluar. Kita perlu tunggu ya. 1 menit nanti jalan, 1 menit nanti jalan, 1 menit sampai jalan. Ini berarti belum ada yang jalan sama sekali. Karena harus nunggu 1 menit dulu ya. Nah, tapi kalau saya nanti udah lewat 1 menit, nanti dia akan jalan. Terus, setelah 1 menit selanjutnya, dia akan jalan lagi. 1 menit selanjutnya, dia akan jalan lagi. Dan seterusnya. Nggak ada berhentinya. Berhentinya kapan? Ya saat kita delete si cron job-nya. Nah, udah lewat. Loh, tapi kan ini edge-nya 42 ya. Soalnya bintang-bintang ini tuh berarti di tiap menit di detik ke 0 ya. Berarti dia nyala seperti ini. Nah, ini udah komplit, jadi udah selesai. Nah, kalau teman-teman pengen lihat log-nya, apakah benar, ini teman-teman bisa di-copy nama pod-nya. Lalu teman-teman gunakan kubectl logs nama pod. Nah, ini keluar, job execute. Ya. Ini kenapa nggak pas banget 00, karena ya dia kan butuh startup ya aplikasinya. Jadi, nggak pas banget 00. Jadi, teman-teman juga harus perhatikan kalau misalnya pengen tepat jam 12, mungkin nggak bisa banget tepat jam 12 karena kan aplikasinya butuh startup ya untuk nge-running aplikasinya. Podnya butuh dibikin dulu, baru dieksekusi seperti itu. Kita cek lagi kubectl get all untuk melihat semuanya. Nah, ini udah ada 2 yang jalan. Terus dia nggak akan pernah berhenti. Jadi cron job itu akan reguler. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir dengan banyaknya history ini. Karena apa? Karena podnya sendiri udah mati ya. Jadi ini cuma historical aja, teman-teman bisa lihat historinya. Nah, kalau teman-teman pengen lihat detailnya Node.js cron job, teman-teman bisa gunakan kubectl describe cron jobs atau cron job ini. Nah, ini detailnya. Nah, ini sudah ada beberapa ya. Ada 2. Di create, habis itu complete, di create, habis itu complete lagi. Nah, nextnya kalau teman-teman pengen hapus ya simple kubectl delete cron job, namanya apa tadi? Node.js cron job. Node.js cron job. Nah, selesai, tinggal kubectl get all, ini sudah nggak ada. Jadi seperti itu kalau teman-teman butuh bikin aplikasi yang emang terjadwal ya runningnya. Teman-teman bisa menggunakan cron job. Next, kita akan bahas tentang node selector.